Halo Sobat GTK, perkenalkan saya Loyatik Swardani. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 1 Grogak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya menjadi pelopor komunitas belajar di SMP Negeri 1 Grogak. Pengabdian saya dimulai dari tahun 2022, yang mana saya dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap kedua. Di saat yang bersamaan, saya juga lolos dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima. Dan bak gayung bersambut, sekolah kami juga terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan kedua di Kabupaten Buleleng. Sebagai guru baru, saya menyadari bahwa proses adaptasi tidak hanya sebatas mengenal lingkungan fisik sekolah, tetapi juga memahami kultur, karakter, dan dinamika yang ada di dalamnya. Saya berupaya membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah agar dapat berkolaborasi dengan efektif di kemudian hari. Langkah awal yang saya lakukan adalah mempelajari rapor pendidikan sekolah tahun 2022 sebagai bahan refleksi terhadap kondisi aktual sekolah. Dari hasil telah tersebut, nampak bahwa masih banyak indikator berada pada kategori sedang atau berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru. Melalui berbagai diskusi dan pendekatan dengan kepala sekolah serta rekan sejawat, saya mengetahui bahwa di sekolah belum terbentuk komunitas belajar guru. Padahal, wadah ini sangat penting untuk mendorong guru saling berbagi pengalaman, berdiskusi tentang strategi pembelajaran, dan berkolaborasi dalam memperbaiki praktik mengajar. Dari pemahaman inilah, muncul dorongan dalam diri saya untuk membentuk komunitas belajar di sekolah. Selain karena sebagai guru penggerak angkatan pertama di SMP Negeri 1 Grogak, saya juga ingin menciptakan wadah bagi para guru untuk belajar bersama, berbagi ide-ide kreatif, berkolaborasi, serta melakukan refleksi pembelajaran bersama. Harapan saya dengan adanya komunitas belajar ini, guru akan menjadi terus berkembang dan belajar secara berkelanjutan, dan ini sejalan dengan semangat guru penggerak serta sekolah penggerak. Dari gagasan tersebut, lahirlah Komunitas Bagus, yang merupakan singkatan dari Belajar Guru Spensara. Selain bermakna sebagai akronim, kata bagus juga mengandung arti positif, yaitu baik. Komunitas ini secara resmi terbentuk berdasarkan SK Kepala Sekolah pada tanggal 13 Juli 2022. Jabatan yang saya ampu dalam tim ini adalah sebagai koordinator komunitas yang memiliki tugas utama sebagai penggerak dan penjaga ritme kolaborasi agar kegiatan komunitas berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Gagasan saya untuk membentuk komunitas bagus mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah serta rekan-rekan SMP Negeri 1 Grogak. Pada tahap awal pelaksanaannya, praktik baik ini melibatkan 18 anggota yang terdiri dari kepala sekolah, wakak kurikulum, wakak bidang kesiswaan, tim penilai kinerja guru, serta sejumlah guru dari jenjang kelas 7. Namun, sejak awal pelaksanaannya, berbagai tantangan mulai terasa, terutama dalam hal waktu dan komitmen jangka panjang. Padatnya aktivitas guru, seperti tugas administrasi, kegiatan sekolah, hingga tanggung jawab tambahan, seringkali menjadi kendala dalam menentukan waktu pertemuan yang tepat. Selain itu, perbedaan prioritas antar guru turut mempengaruhi tingkat kehadiran dan konsistensi partisipasi dalam kegiatan komunitas. Tantangan lain yang muncul adalah menjaga komitmen jangka panjang, karena pada tahap awal hasil nyata dari kegiatan komunitas belum begitu terlihat. Kondisi ini membuat semangat sebagian anggota sempat naik turun sebelum akhirnya kami menemukan ritme dan tujuan bersama dalam perjalanan komunitas ini. Menemukan akar masalah yang menjadi tantangan pada komunitas ini justru semakin memotivasi saya untuk terus mengembangkan dan memperkuat keberadaannya agar tetap solid dan berkelanjutan. Saya meyakinkan bahwa keberlangsungan komunitas tidak hanya bergantung pada jadwal pertemuan semata, tetapi juga oleh rasa memiliki atau ownership dan makna yang dirasakan oleh setiap anggotanya.
Dengan semangat itu, saya pun mulai merancang beberapa langkah nyata sebagai bentuk aksi dari hasil refleksi terhadap tantangan yang ada. Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan tim PKP atau pelatihan komite pembelajaran untuk membahas langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan agar komunitas belajar semakin berkembang. Selanjutnya, saya mengajak seluruh anggota untuk menyepakati jadwal pertemuan yang fleksibel menyesuaikan dengan kesibukan guru. Pertemuan komunitas tidak harus berlangsung secara formal di ruang rapat, tetapi juga bisa berlangsung secara santai di ruang guru atau melalui grup daring. Agar kegiatan komunitas lebih bermakna, kami juga mulai menetapkan tema diskusi yang relevan dengan kebutuhan guru, seperti strategi pembelajaran aktif, penggunaan media digital, hingga penguatan profil pelajar Pancasila di kelas maupun pada proyek P4. Setiap guru diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik atau ide pembelajaran kreatif yang telah mereka coba di kelas. Selain itu, kami berupaya menumbuhkan semangat melalui apresiasi sederhana bagi para anggota komunitas yang aktif berpartisipasi. Salah satunya adalah dengan memberikan sertifikat partisipasi. Perlahan namun pasti, komunitas bagus mulai tumbuh menjadi ruang yang hidup, tidak hanya menjadi tempat bertukar ide, tetapi juga wadah saling dukung dalam menghadapi tantangan pembelajaran di kelas. Bahkan, komunitas bagus juga sudah memperluas kolaborasinya ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Grogak secara luring dan memperluas kolaborasi ke sekolah lainnya di Kabupaten bahkan Provinsi Bali secara daring. Pelaksanaan berbagai aksi kolaboratif melalui komunitas bagus telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Peningkatan capaian pada rapor pendidikan sekolah menjadi salah satu indikator keberhasilan. Dari tahun ke tahun, hasil rapor menunjukkan perbaikan yang signifikan dari kategori sedang menuju baik. Bisa kita jadikan sebagai wadah pengetahuan, berbagi praktik baik, dan juga pengalaman belajar. Nah, adapun dampak dari komunitas belajar yang sudah saya rasakan adalah adanya perubahan dalam proses pembelajaran dan saya juga bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, pengetahuan baru dari rekan sejawat. Saya Egy Sudiawan, saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Grogak. Saya merupakan anggota komunitas bagus, yaitu komunitas belajar guru yang menjadi wadah kolaborasi dan pengembangan diri para pendidik. Selama saya menjadi anggota komunitas bagus, banyak sekali manfaat yang sudah saya rasakan. Kami saling berbagi praktik baik, berdiskusi mengenai strategi pembelajaran yang efektif, serta mendapat berbagai pelatihan yang relevan untuk kebutuhan di kelas. Salah satu yang paling saya rasakan adalah komunitas ini mampu mendorong saya untuk lebih percaya diri dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Juga merupakan penggerak komunitas di komunitas bagus. Di komunitas bagus, saya mendapatkan banyak pengalaman dan juga inspirasi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat yang sudah berhasil melaksanakan berbagi praktik baik, dan saya mendapatkan inspirasi pada saat pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya saya bisa menerapkan di kelas, dan itu sudah berdampak juga kepada siswa-siswi di kelas yang sudah saya ajar. Kehadiran komunitas bagus membuat saya merasa tidak berjalan sendiri. Di dalamnya saya belajar berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi dengan tim, serta membangun jejaring lintas jenjang dan lintas sekolah yang sangat memperkaya wawasan saya. Hal yang paling berharga, saya semakin menyadari bahwa menjadi guru berarti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mari bergerak dan bertumbuh bersama komunitas ini agar cahaya belajar menebar lebih luas dan memberikan dampak yang nyata. Demikianlah video praktik baik saya sebagai pelopor komunitas belajar Guru Spensara atau Bagus di SMP Negeri 1 Grogak. Semoga menginspirasi dan terima kasih.